Ini kita peringati Hari Anti Korupsi, tapi sebenarnya kalau kita bicara implementasinya sampai hari ini sepertinya belum seperti yang diharapkan. Di mana sih yang salah? Apakah di KPK lagi yang sudah tidak memiliki taring? Jadi kalau lihat peraturannya kan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi itu tahun 71 kan kita udah punya. Kalau kemarin kita memenjarakan menuntut Ibu Ira di ASDP dipakai Undang-Undang 99, tahun 71 kita sudah memiliki undang-undang yang sama. Kemudian tahun 71 ada undang-undang anti korupsinya. 98 negara kita hampir bubar kan. Nah, kemudian jadilah Undang-Undang 99. Per hari ternyata sama juga dengan nasibnya Undang-Undang 71 itu dengan Undang 99 per hari ini 2025. Ya. Jadi kalau Artinya pertanyaan bukan kemajuan tadi, tapi kemunduran apa yang begitu ya? salah dengan negeri ini? Jadi kalau masih hanya retorika dan itu kita lakukan sejak kita merdeka, ya retorika itu akan seperti sekarang. Jadi penuh dengan flexing gitu Mbak. Pak Saud, kalau dilihat ya di programnya Pak Prabowo yang Astacita ini kan kuat ya sebenarnya pesan anti korupsinya. Nah, apa yang belum dibuktikan atau apa yang kira-kira belum bisa diwujudkan sih sampai dengan saat ini? Coba bayangkan ada rapat menteri, ada rakyat tenggelam di dalam lumpur, rapat di Banda Aceh. Kemudian salah satu menterinya masih bisa bilang, Pak besok listrik 75% jalan. Ternyata bohong kan? Anda bisa bayangkan, di depan presiden aja bisa kayak begitu gitu. Terus Anda bisa mengharapkan apa dari semua yang di dalam katakanlah, kalau ini umpamanya presiden ini memimpin pertempuran. Ya. Anggota tim tempurnya masih kayak gitu. Itu penyesatan informasi itu paling berbahaya di dalam peperangan. Oke. Dan itu harus dihukum sebenarnya. Nggak boleh kayak begitu Mbak. Nah sekarang pertanyaan Mbak Trisis tadi apa yang salah? Mungkin kita semua masih seperti itu. Kita harus Bapak senang semua gitu. Dan sayangnya yang Bapak senang itu nggak pernah dihukum. Ya kita kan harus hukum semua itu. Jadi artinya punish and reward-nya tidak muncul. Jadi sekali lagi, kalau kita kemudian bicara tentang pemberantasan korupsi dengan Astacita itu sudah sangat menggembirakan. Di beberapa media kan saya bilang, saya 4 tahun di KPK itu nggak pernah dengar saya presiden yang ngomong kayak presiden sekarang. Itu menggembirakan. Itu perintah. Itu strategi. Itu rencana, itu harus dijalankan semua orang. Oke. Apakah ada polisi, jaksa, dan KPK? Oke, ini yang juga saya ingin tanyakan ya. Bagaimana komitmen begitu ya, komitmen dari independensi penuh untuk pemberantasan korupsi. Kita punya KPK, kejaksaan, kepolisian yang apakah sudah benar-benar lepas bebas dari intervensi politik atau kekuasaan baik eksekutif, yudikatif maupun legislatif, Pak Saud? Pandangan Anda sendiri. Iya, kalau dia memiliki nurani, memiliki kata hati, saya selalu mengatakan Anda datanglah menegakkan korupsi itu antara Anda dengan Tuhan saja. Karena ini kan ini memerangi syaitan. Kalau Anda tidak datang dengan Tuhan Anda pasti tenggelam. Jadi penakut, tidak jujur, tidak adil, tidak disiplin, ya kan? Dan seterusnya. 9 nilai di KPK itu. Jadi pertanyaannya kembali lagi, apa yang salah? Loh, perintah presiden ini udah jelas kok, kejar sampai ke Afrika, iya nggak? Itu emangnya buat saya sama Mbak Tristi itu suruh kejar ke Afrika. Yang ngejar ya 3 tadi itu, jaksa, polisi, KPK, kejar sampai ke Afrika. Soal nanti dimaafkan oleh istana, itu soal lain.
Yang seperti kasusnya ASDP kemarin, walaupun saya yakin itu ada peristiwa pidananya. Tapi kalau presiden sudah memaafkan, itu ada konstitusinya. Tinggal kita lihat nanti tahun 2029 Pak Prabowo tanggung jawabannya seperti apa. Kalau terlalu banyak fleksibel memaafkan orang yang korupsi. Tetapi seperti Mbak Tristi bilang tadi, perintahnya jelas dan itu cek deh. Cek ya, ini Ya. presiden ini presiden keberapa nih? Ke-8 kan? Ke-8. Ada nggak tercatat presiden pernah ngomong kayak begitu? 7 presiden sebelumnya. Lihatin aja. Hampir setiap pidato dia ngomong. Di rapat kabinet kemarin masih ngomong juga. Awas lo ya. Kalau lo bikin harga-harga tinggi saya akan keras. Didengar nggak itu? Kita lihat aja ntar. Kalau presiden ngomong kayak begitu tuh emangnya hanya untuk orang di ruangan itu? Yang enggak buat kita semua juga, termasuk rakyatnya. Oke, artinya ada hal yang dirasakan masih belum menyentuh begitu ya ketika disampaikan. Kita kan punya ya undang-undang pro pemberantasan korupsi begitu ya. Perampasan aset memang belum menjadi undang-undang, tapi kalau komitmen-komitmen untuk bisa mengimplementasikan dari undang-undang yang saat ini belum selesai juga seperti perampasan aset, apalagi pembatasan transaksi uang kartal atau revisi undang-undang tipikor yang lebih kuat. Ini juga ada pengaruhnya nggak sih Pak Saud ke dalam pemberantasan sesungguhnya ketika regulasi tidak kuat? Iya, itu kan dianggapnya kalau kamu bertempur ya, Mbak Trisi, kan ini kan perang melawan korupsi ya. 2 tadi yang Mbak Trisi sebut itu 2 senjata tambahan. Perampasan ya aset kan? sama pembatasan uang ya? Iya, itu 2 senjata tambahan. Mau saya kasih 10 senjata tambahan juga Mbak Trisi, kalau kamu di rumah hanya duduk-duduk, kemudian takut, efektif tuh. Begitu ya, jadi Ya, bingung ada berperang dengan senjata yang siapa. sekarang yang saya bilang tadi, senjata undang-undang tahun 71, Mm. itu nggak dipakai sehingga kita hampir bubar tahun 98. Oke. Sekarang kita mau pakai senjata baru. Sudah ada senjata sebelumnya yang namanya undang-undang pencucian uang. Iya kan? Selain undang-undang tindak pidana korupsi, selain mendirikan KPK, itu tim tempurnya. Kemudian ada undang-undang yang disebutnya sebagai pemberantasan uang, TPPU. Nggak jalan juga tuh. Hampir secara periodik, ketua PPATK bikin laporan. Ini ada nih dana dia sebut proyek strategis nih, proyek strategis nasional nih, dia laporan tuh, baca semua penonton coba pendengar nih dengerin tuh, ada tuh dia ngelapor tuh, sekian triliun di proyek strategis nasional. Mana busnya kayak begitu, IKN-nya masih begitu, proyek strategis nasional yang lainnya masih begitu. Itu kan sebenarnya yang tadi Mbak Tristi bilang, mau dikasih senjata apa lagi Mbak? Yang ada aja kamu pakai, kamu babat-babatin itu orang jahat tuh bisa sebenarnya. Itu udah terbukti kok. Orang bilang Saud ini sombong banget. Enggak, saya buktiin gitu loh. OTT-nya kita doublein, naiklah indeks persepsi korupsinya dari 36 atau 34 kita masuk itu. 2019 jadi 40 indeks persepsi korupsinya, kita naikin harapannya nanti bisa sekelas Malaysia 50. Hari ini sekelas Ethiopia, Lesotho dan Maroko Mbak. Sedih nggak? Miris Pak. Hari ini padahal katanya kita negara G20 loh. Jadi makanya saya bilang, kalau Mbak bilang ini bukan soal senjata. Kamu mau dikasih senjata banyak, kalau kamu duduk-duduk di rumah, kamu mau perang sama siapa Mbak? Baik, Pak Saud, tapi Anda sendiri sebagai mantan pimpinan begitu ya, sering diajak berdiskusi lagi di saat-saat sekarang, atau kalau lagi ngobrol-ngobrol sama KPK yang sekarang tidak lagi menjadi super body begitu? Apa nih? Iya, ngobrol kan hampir sama dengan seperti di RRI. Terima kasih buat RRI, mudah-mudahan kita ngomonginnya ada gunanya. Ya, hampir setiap minggu sekali kita ngobrol gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita pakai hati nurani kan, sebenarnya kan kalau kita regenerasi itu kan udah selesai gitu. Tinggal yang lain melanjutkan kan gitu. Jadi sekali lagi setiap orang nggak kurang menggunakan imajinasinya dari undang-undang atau senjata yang ada tadi, Mbak. Ya. Dengan hari ini kita peringati lagi,
masyarakat kan masih akhirnya bertanya-tanya ya Pak Saud ya, ini mau dibawa kemana dan apa yang kira-kira masih kurang diberikan begitu ya untuk sebuah penegasan komitmen anti korupsi di Indonesia. Kalau tadi Pak Saud bahas bahwa oke, ini dimulai dari pimpinannya. Ketika pimpinan negara bisa mengimplementasikan ini, maka ke bawah juga akan lebih baik. Apa yang mungkin kalau Pak Saud ketemu sama Pak Prabowo langsung mau menyampaikan apa kira-kira Pak Saud? Jadi apa yang tertulis dengan yang tidak tertulis itu, sebenarnya kan kalau semuanya harus dituangkan kan susah. Ya. Nggak kurang, perlu 100 undang-undang lebih gitu. Ya. Nah, jadi sekarang pertanyaannya, saya selalu di banyak tempat mengatakan negara yang indeks persepsi korupsinya 80, mereka membangun negara itu hanya dengan 3 kata. Honesty, meritokrasi, baru kemudian yang disebutnya flexibility. Ya itu kan Pak Prabowo kan fleksibel tuh, maafin orang kemarin. Tapi yang bagaimana dengan honesty dan meritokrasinya gitu? Artinya gini loh, kalau memang kita tinggal hanya menerapkan hukum, semua kita sudah digaji untuk mengerjakan kita masing-masing. Coba tanya, tapi sudah sesuai, KPK udah bekerja sesuai gaji yang dia terima nggak? Polisi udah sesuai dengan gaji yang terima nggak? Kemudian juga kejaksaan sudah sesuai dengan gaji yang dia terima nggak? Gaji kita kecil Pak Saud. Itu gaji guru di sono tuh ada yang belum gajian sampai hari ini, jalan 4 kilometer. Tapi dia masih bisa mengajar di 4 kelas kampus. Kata berikutnya adalah Mbak, kalau negara Anda berada di negara yang masih seperti ini, Anda harus banyak bersyukur. Jadi sekali lagi saya bilang, kata berikutnya adalah kita nggak sama-sama mau, ini loh, ada orang yang lebih menderita. Ada orang yang sekarang masih terkurung di dalam mobil, sudah meninggal di sana, belum bisa dikeluarin. Baik. Itu semuanya kan karena perilaku korupsi kita gitu loh. Baik, kalau begitu. Sehingga terjadi banjir. Jadi saya mengatakan, tanggung jawab siapa ya Pak Saud? Tanggung jawab kita semua, berhenti korupsi sekarang juga, tangkepin sebanyak orang, masukkan ke penjara. Itu aja Mbak. Baik, kalau begitu. Pak Saud, sayang sekali waktu kita terbatas. Terima kasih banyak sudah berbincang dan juga sudah mengingatkan kembali tentang pentingnya yang harus dilakukan. Selamat pagi Bapak, salam sehat selalu.